case you missed it. Pendengar, baru saja pemerintah Indonesia menggelar sebuah perayaan meriah yang berlangsung di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, yaitu Festival Wow Indonesia. Festival yang baru pertama kalinya dilaksanakan ini menandai tonggak penting 75 tahun hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam In Case You Missed It kali ini, kita akan membahas seputar festival yang bukan hanya sekedar ajang budaya, tetapi juga merupakan refleksi dari hubungan erat antar kedua negara ini. Festival ini diadakan di sepanjang Pennsylvania Avenue pada tanggal 25 Agustus 2024, menampilkan lebih dari 100 booth yang membawa seni, kerajinan, makanan, dan pertunjukan terbaik dari Indonesia ke ibu kota Amerika Serikat. Mari kita dengarkan sedikit tentang semangat acara ini dari kuasa hukum @interim KBRI Washington DC, Sade Bimantara. Satu, perasaan saya itu adalah senang banget gitu ya. Senangnya karena kita bisa membawa yang terbaik dari Indonesia ke jantung ibu kota Amerika Serikat di Washington DC. Dan bukan hanya di sembarang tempat, tapi di depan Capitol Hill, di Pennsylvania Avenue, di jalan protokolnya istilahnya, jalan utamanya Amerika Serikat. Nah, yang kita bawa juga nggak main-main gitu ya. Artis yang terbaik, ada Andin, ada Stephanie Putri, ada Warren Hugh, ada Aureli, dan lain-lain. Mansur Angklung juga ada. Jadi kita memperkenalkan budaya musik Indonesia. Selain itu, kita juga memperkenalkan produk-produk Indonesia. Buatan Indonesia yang terbaik di sini. Mulai dari yang adanya activewear, ya kan, seafood, kopi, ya kan, produk-produk kreatif, aplikasi dan lain-lain. Nah, itu semua kita bawa di sini. 100 booth ya, 100 stall, kedai-kedai gitu ya di sini. Jadi ada show, ada musik, ada budaya, ya kan, ada produk-produk dan yang paling penting ada makanan. Ada sate, ada rendang, ada kerupuk, ada Indomie, ada semuanya, kecap ABC, kecap Bango juga ada. Itu tadi Pak Sade yang berbagi semangatnya tentang membawa budaya Indonesia ke ibu kota Amerika Serikat. Selain membawa pertunjukan dari sejumlah artis ternama Indonesia, festival ini juga mengenalkan alat musik tradisional seperti angklung. Namun, acara ini lebih dari sekedar hiburan. Ini juga merupakan jembatan budaya. Mari kita dengarkan pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, yang menekankan pentingnya hubungan antar warga dalam memperkuat hubungan bilateral. Jadi kan kalau kita lihat dari segi geografis ya, kita mau pergi ke Washington misalnya, itu aja kita perlu terbang 20 jam. Memang secara geografis kita jauh, tapi kita lihat persamaannya apa, ternyata banyak juga persamaannya. Nah, selain hubungan politik yang terjaga dengan baik, kita sekarang ingin mengembangkan at least 2 hal. Pertama adalah hubungan ekonomi yang lebih kuat, dan yang kedua, yang selalu menjadi penting artinya dalam hubungan bilateral itu adalah people to people contact. Kadang-kadang kita ini taken for granted bahwa kita saling mengenal, tapi ternyata enggak. Kalau kita telisik lebih jauh, ternyata kita perlu extra effort untuk atau agar masing-masing masyarakat itu memahami pihak yang lain. Karena kalau masyarakatnya paham satu sama lain, maka ini akan menjadi kontributor atau akan menjadi fondasi yang sangat kuat bagi upaya kita dari pemerintah untuk mendekatkan diri, untuk memperkuat hubungan bilateral. Jadi message-nya itu, dan saya senang ya ngelihat banyak sekali orang-orang Amerika yang hadir di festival ini. Kebetulan ini adalah hari Minggu, cuaca baik, jadi banyak sekali yang datang, dan saya dengar antrian satenya panjang sekali. Aku dari tadi juga antri tapi belum dapat sate. Menteri Retno menyoroti peran festival ini dalam memperkuat pemahaman budaya antara kedua negara. Meskipun jarak geografis yang jauh, acara seperti ini membantu mendekatkan masyarakat, memperkuat hubungan baik diplomatik maupun ekonomi. Lebih lanjut, Festival Wow Indonesia tidak hanya memanjakan mata dan telinga, tetapi juga lidah. Para pengunjung menikmati berbagai makanan khas Indonesia, mulai dari sate hingga rendang. Pak Sade kembali berbagi pengalamannya mencoba hidangan-hidangan ini di pagi hari saat booth-booth baru mulai buka. Wow, saya pagi-pagi banget ketika semuanya lagi set up, saya udah say hello ke semuanya, ya kan? Kalau nyobain baru beberapa aja yang saya cobain. Ada sate di sini, kemudian ada restoran Arta hari ini di sini juga, ya kan. Terus juga ada yang activewear tadi buatan Bali coba. Tongkrongannya udah persis kayak Lululemon sama Atleta. Mereknya Aum. Nah, ingat nih. Nanti ada di sini. Kemudian kopi kita juga terbaik di sini. 2 DC ada di sini. Udah saya cobain juga, enak banget di sana. Terus Kemenkop UKM juga dia buka sejumlah
booth di sini, dan produk-produknya itu banyak banget di sini, bagus-bagus gitu loh. Itu dia, kita juga sebenarnya agak kaget juga gitu ya. Kita pikir yang datang ya mungkin jumlahnya nggak begitu banyak banget gitu lah. Tapi ternyata pas jam 10, jam 11, 12, jam 1 makin banyak. Jadi perkiraan kita yang tadinya mungkin 30.000, ini kayaknya bisa lebih gitu ya. Mungkin bisa 40 sampai 50.000 orang gitu yang lewat sepanjang hari dari jam 10 sampai jam 6. Jadi kebanyakan memang masyarakat Amerika yang di sekitar sini gitu. Juga turis-turis sih ada juga. Jadi kita senang, kita bangga bisa membawa yang terbaik dari Indonesia. Berbagai UKM Indonesia ikut serta dalam festival ini dengan tujuan memperluas pasar mereka di Amerika Serikat, menampilkan produk-produk mulai dari pakaian aktif hingga kerajinan tangan unik, seperti salah satunya yang dilakukan Etnawati Melani, pemilik usaha sepatu boots asal Bandung, Jawa Barat. Tega Boots and Legacy ini dari Bandung, West Java. Kami menjual custom boots dan leather boot dan any kind leather stuff. Semuanya handmade dan customized. Sebagai contoh salah satunya ini. Jadi kita permulaannya bikin produk dari lifestyle, dari mulai bermotor, kendaraan-kendaraan besar, Vans, Harley dan segala macam. Kemudian kami mulai masuk ke dunia fashion. Kita mulai menghadiri beberapa fashion show kayak New York Fashion Week, Paris Fashion Week, dan Milan dan lain-lain. Terus kita juga provide military equipment dan lain-lain. Kebetulan memang Tegap ini adalah nama dari almarhum suami aku. Kami bikin bisnis ini dari tahun 96. Beliau banyak mengedukasi UKM-UKM yang ada di Cibaduyut, di Ciomas, di Jawa Tengah dan lain-lain gitu. Harapannya sih sebagai kalau misalnya dari internal pribadi perusahaan kami sih kami pengen mempunyai pemasaran yang luas. Sekarang ini kita sudah masuk ke Eropa, pasar Amerika belum pernah masuk. Jadi this is like the first time saya pengen observe bagaimana sih market di sini, apa yang mereka mau. Mudah-mudahan ke depannya untuk internal kita bisa punya market di sini, bisa punya usaha di sini. Dan terutama juga untuk generalnya, semoga pemerintah bisa lebih banyak merangkul UKM-UKM, terutama yang ingin produknya go global dan mempunyai market internasional, especially di Amerika. Acara seperti Festival Wow Indonesia ini berfungsi sebagai alat yang kuat untuk pertukaran budaya dan kerjasama ekonomi. Dengan tahun ini menandai 75 tahun hubungan Amerika Serikat Indonesia, festival ini tidak hanya merayakan masa lalu, tetapi juga melihat ke depan untuk kerjasama di masa depan di bidang seperti energi hijau, pendidikan, dan pariwisata. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita pelihara, dan ini memerlukan satu extra effort. Oleh karena itu 75 tahun ini kita gunakan sebagai satu momentum supaya kita bisa mempromosikan, lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Amerika, promosi budaya kita, dan juga kalau mereka tertarik, kan mereka pasti punya keinginan, aku ke Indonesia, berarti dari sisi tourism juga akan bagus. Sebenarnya kita punya hubungan yang cukup kuat kok, cukup kuat dalam artian komunikasi kita bagus ya. Saya misalnya dengan Secretary Blinken berhubungan dengan sangat baik. Baru beberapa minggu yang lalu saya bertemu beliau di sela-sela pertemuan ASEAN di Vientiane di Laos. Jadi komunikasi kita baik. Tetapi sekali lagi pemerintah baik ini menjadi aset untuk mendorong agar ekonomi lebih baik. Nah, tadi saya bicara dengan yang mewakili DOS, Dirjen Marsia, kita bicara mengenai ekonomi. Ekonomi hubungan perdagangan kita dengan Amerika itu ketiga terbesar setelah RRT dan Jepang. Nah, kalau kita lihat berarti ruangan untuk menaikkan perdagangan masih sangat besar juga, karena sekarang itu jumlah perdagangan kita masih sebenarnya sudah banyak, cuman kalau dilihat dari potensinya masih sangat bisa dinaikkan. Sementara untuk investasi Amerika itu menduduki posisi yang ke-6. Nah, kita tidak hanya bicara mengenai masalah perdagangan, investasi, tapi sekarang kita sudah bergerak maju ke depan ini. Hubungan ekonomi kita akan kita fokuskan kemana? Antara lain mengenai green energy, green economy, itu juga penting sekali. Terus kemudian bagaimana kita menjadi bagian dari supply chain Amerika. Jadi kita sudah punya fokus-fokus, nah fokus-fokus ini yang kita dalami. Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat telah berkembang menjadi kemitraan yang strategis di berbagai sektor seperti politik, ekonomi, dan keamanan. Salah satu momen penting dalam sejarah hubungan ini adalah pengakuan Amerika Serikat atas kedaulatan Indonesia segera setelah kemerdekaannya.
Sejak saat itu, hubungan kedua negara terus berkembang dengan berbagai kerjasama dalam pendidikan, perdagangan, dan bahkan latihan militer bersama. Di era modern ini, hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia juga mencakup kerjasama dalam bidang lingkungan dan energi hijau, yang merupakan fokus utama dalam forum bisnis pada Festival WOW Indonesia tahun ini. Dengan ini, kita berharap dapat melihat lebih banyak kolaborasi dalam teknologi hijau dan keberlanjutan antara kedua negara di masa depan. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya diaspora Indonesia di Amerika Serikat, tidak sedikit harapan yang muncul agar festival serupa kembali digelar di tahun-tahun berikutnya. Sadi Bimantara pun menyebut akan mengupayakan harapan tersebut. Harapan saya, wow ya kan, orang jadi ingat soal Indonesia. Betul. Orang jadi tahu mengenai Indonesia yang terbaik. Wow, W-nya wholesome, outstanding, wonderful Indonesia. Jadi itu yang ada di ingatan orang-orang Amerika ketika mereka mengingat mengenai festival ini, mengingat mengenai yang terbaik dari Indonesia. Gitu. Itu impian kita semua, impian saya dan impian kita semua gitu ya. Kita harapkan ini bisa menjadi festival yang rutin lah, kalau nggak tahunan ya setahun sekali 2 tahun gitu ya. Dan ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa dukungan dari komunitas kita, diaspora kita di sini, yang bisnis, yang asosiasi, yang juga performer dan semuanya. Mereka hebat-hebat. Talent kita luar biasa, baik yang ada di Amerika maupun yang dari Indonesia. Dari Washington DC, Tarsir Ziman, Rifan Dwi Astono, Eva Mazrieva, dan tim VOA.